the leaders of Singapore are boring people. Karena mereka memulai semuanya dengan tata kelola, bukan konten YouTube. Saya tidak mengharap pada satu orang, karena sekarang semua leader di kota di Indonesia, maka KBT hayang tampil di YouTube, sampai tinggal. Halo warga pecinta KDM, Om Farhan. Segitunya ya, seorang wali kota Bandung bisa mengucapkan kalimat yang sangat-sangat julid banget. Menurut saya ini kalimat yang sangat julid banget. Dan dugaan saya ini ditujukan ke Kang Deddy Mulyadi. Dalam video itu, Kang Farhan mengatakan, pemimpin zaman sekarang ini kebanyakan konten. Ya, bikin kontennya di YouTube. Ditonton banyak orang, mengejar popularitas. Sementara pemimpin yang ada di Singapura itu pemimpin yang boring, pemimpin yang membosankan, sehingga mereka fokus pada tata kelola negara. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Kang Deddy Mulyadi dalam hal ini tidak fokus pada tata kelola pemerintahan? Menurut kalian gimana? Siapa jagoan Anda? Apakah Anda menjagokan Kang Farhan atau Kang Deddy Mulyadi? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Bolehkah pemimpin itu menggunakan YouTube sebagai media untuk memberikan transparansi kepada masyarakat? Apakah pemimpin yang ngonten itu atau gubernur yang ngonten itu salah atau tidak? Jadi di video ini saya tidak berpihak ya, saya tidak berpihak pada Om Farhan, saya tidak berpihak pada Kang Deddy Mulyadi, saya tidak berpihak pada netizen, saya benar-benar jujur. Saya akan bongkar di sini. Apakah bisa gubernur itu menggunakan konten YouTube untuk mentransparansi kebijakannya? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kalau misalnya ada pemimpin, baik itu gubernur, bupati, kepala desa, lurah, dan sebagainya, kalau dia misalnya bikin konten-kontennya di YouTube, ya dia kerja terus diupload ke YouTube, menurut saya itu sah-sah aja. Di satu sisi ini sangat berguna banget. Karena apa? Karena kalau misalnya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang kontroversi, sehingga kalimat ini dipotong, maka ini akan jadi masalah besar. Kita ambil case misalnya, kita ambil contoh misalnya seperti Ahok ya. Dulu Ahok pernah dipotong videonya waktu di Pulau Seribu. Mungkin di antara sahabat yang nonton video sudah pada familiar ya dengan kasus Pak Ahok. Kasus Pak Ahok zaman dulu itu karena apa? Karena videonya dipotong. Nggak ada video fullnya gitu. Nah, dugaan saya Kang Deddy Mulyadi belajar dari kasus Pak Ahok. Karena videonya dipotong sehingga Pak Ahok itu ditetapkan sebagai tersangka penista agama. Padahal videonya dipotong guys, ada video panjangnya itu. Nah, ini dugaan saya yang dihindari oleh Kang Deddy Mulyadi. Sehingga dia bikin konten YouTube. Kalau misalnya nih videonya dipotong ya, misalnya ada video yang sangat kontroversi, maka ada video full durasi, ada pertanggungjawaban, ada bukti. Itu menurut saya pribadi itu sisi positifnya. Kalau misalnya kita ambil sisi negatifnya misalnya, ya saya tidak berpihak pada Kang Deddy Mulyadi ya, saya tidak berpihak pada Kang Farhan ya. Karena gini guys, kalau saya perhatikan itu ya, sekarang ini kan banyak tuh pendukung Kang Deddy Mulyadi. Dan mohon maaf ya, agak sedikit melenceng gitu ya pendukung Kang Deddy Mulyadi kalau saya perhatikan sekarang ini. Kenapa? Menurut saya itu agak terlalu fanatik gitu. Karena gini guys, dulu sebelum Kang Deddy Mulyadi terkenal, Kang Deddy Mulyadi itu dihujat mati-matian. Dulu yang ngebela Kang Deddy Mulyadi itu nggak ada. Waktu dia jadi Bupati Purwakarta nggak ada. Ketika FPI ya menekan Kang Deddy Mulyadi, ketika organisasi ormas di Purwakarta menekan Kang Deddy Mulyadi, nggak ada tuh yang ngebelain. Jadi pas posisinya seperti sekarang ini, persis mirip banget. Ya, yang ngebela FPI, ngehujat Kang Deddy Mulyadi di media sosial. Ya, kemudian sekarang yang ngebela Kang Deddy Mulyadi ngehujat Kang Farhan. Saya tidak menghujat Kang Farhan di sini ya. Ada juga sisi baik yang dikatakan oleh Kang Farhan ini. Jadi saya harus benar-benar netral di sini ya, saya tidak berpihak ya. Menurut saya pribadi yang dikatakan Kang Farhan ini benar ya, tapi kondisi sekarang ini tidak bisa relevan. Jadi Kang Farhan ini yang mengambil case
pada tahun 90-an ya, ketika Singapura maju ya, ketika Singapura itu dipimpin oleh eh, founding father daripada Singapura, yaitu Pak Lee Kuan ya kan. Itu kan tahun 90-an, belum ada internet di sana ya. Tapi kalau zaman sekarang kan beda. Ya kalau saya di posisi Kang Deddy Mulyadi juga, saya akan bikin konten YouTube gitu ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu kan ada AdSense-nya, ada duitnya dan lain sebagainya, ya terserah mau ada duitnya, mau nggak, bodoh amat. Yang penting ya tujuannya untuk membantu rakyat. AdSense-nya untuk rakyat, dibagi-bagi ke rakyat, nggak jadi masalah. Apa masalahnya ya kan? Ya nggak sih? Kemudian baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi juga banyak yang menghujat ya, netizen-netizen warga Konoha, bahkan konten-konten kreator juga menghujat Kang Deddy Mulyadi karena Kang Deddy Mulyadi pergi ke Aceh atau Sumatera, sementara di Bandung terjadi banjir. Nah, yang jadi pertanyaan, Bandung yang sekarang dilanda banjir itu, apakah itu tanggung jawab gubernur? Menurut saya enggak juga. Itu kan banjirnya jangan terlalu dibesar-besarin gitu ya. Itu banjirnya itu di tepi pantai, dan itu semacam siklus ya. Yang namanya tepi pantai ya kan, pasti ada masalah lah ya. Air laut naik ya. Dan itu juga tanggung jawab bupati kok, RT, RW ada kan di sini, di Bandung banyak tuh ya. Jadi jangan mengandalkan Kang Deddy Mulyadi, dikit-dikit Kang Deddy Mulyadi, Kang Deddy banjir, Kang Deddy atap bocor, Kang Deddy saya dimarahin, dikit-dikit Kang Deddy Mulyadi. Ya, jadi kalau ada masalah itu bukan berarti saya suruh pendam ya, tapi kalau ada masalah itu jangan dikit-dikit Kang Deddy Mulyadi, karena Kang Deddy Mulyadi itu mengurusi hal-hal yang sangat vital gitu ya, yang sangat 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 penting banget gitu. Kenapa Kang Deddy Mulyadi pergi ke Sumatera? Apakah dia pencitraan? Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa oh ini pencitraan, oh ini persiapan untuk RI 1 dan sebagainya. Nggak juga. Kalau saya perhatikan nggak juga ya. Bahkan Kang Deddy Mulyadi itu kalau misalnya dicalonkan jadi presiden itu, dia menolak kok. Kang Deddy Mulyadi jelas-jelas ya, berapa kali Kang Deddy Mulyadi mengatakan saya mendukung Pak Prabowo 2 periode, itu cita-cita saya. Ya berarti sudah jelas dong ya kan. Kang Deddy Mulyadi itu mendukung yang namanya Pak Prabowo, dan itu sangat 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 dipertahankan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya kalau saya perhatikan nggak melebar gitu ya, nggak meliper kemana-mana gitu ya. Dan Kang Deddy Mulyadi nggak ada tuh ya rencana mencalonkan presiden, nggak ada. Kang Deddy Mulyadi itu fokus jadi gubernur ya kalau saya perhatikan ya. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ini namanya pencitraan, oh gubernur yang lain kan bisa aja mengirimkan donasi ke Aceh, tapi gubernurnya nggak harus datang ke sana, nggak harus hadir ya, seperti gubernur DKI misalnya, gubernur Jawa Tengah dan sebagainya. Tapi kan permasalahannya Kang Deddy Mulyadi kan ada saudaranya yang terkena musibah di Aceh, ya nggak sih? Ada saudaranya yang terkena musibah guys, cuman kita aja yang terlalu sensitif gitu ya. Ada saudara yang terkena musibah dan dia mencoba mencari saudaranya gitu, karena signal putus, yang di telepon nggak bisa karena di sana eh, sudah nggak bisa dihubungi lagi dan lain sebagainya. Ya, ada berbagai faktor ya kenapa di sana signal sangat-sangat lemah sekali dan tidak bisa dihubungi. Dan menurut saya pribadi nggak jadi masalah kalau Kang Deddy mulai pergi ke sana. Menurut saya itu pencitraan itu nggak jadi masalah guys, asal pencitraan itu untuk hal yang baik ya, bukan hal yang buruk ya. Apa masalahnya pencitraan? Pak Jokowi dulu apakah pencitraan? Pencitraan dong. Buktinya Pak Jokowi jadi presiden, nggak masalah jadi pencitraan. Jadi lebih baik kita mengurusi hal-hal yang vital gitu seperti korupsi ya. Kecuali Kang Deddy Mulyadi korupsi, itu saya yang paling depan yang mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Kecuali korupsi ya, kemudian dia malas kerja, nggak peduli dengan rakyat, anggaran dihambur-hamburkan, nggak jadi masalah. Ya masalah konten pencitraan dan sebagainya itu nggak jadi masalah. Apa masalahnya ya kan? Jadi kita sebagai konten kreator atau kita sebagai netizen warga Konoha, jangan terlalu mengurusi hal yang remeh-temeh. Menurut saya ini hal yang remeh-temeh ya. Lebih baik kita mengurusi hal-hal yang lebih gede gitu ya, lebih besar. Apa itu? Mengurusi lingkungan ya, kemudian mengurusi masalah korupsi yang sangat masif di Konoha ya. Pejabat-pejabat di Konoha rata-rata korupsi, itu yang paling uh,
diurusi dulu ya, jangan mengurusi yang namanya hal yang remeh-temeh seperti mengurusi yang namanya gubernur konten ya, gubernur pencitraan dan sebagainya. Enggak, semua orang pencitraan guys, semua orang pencitraan ya, nggak ada satupun di dunia ini pejabat yang tidak pencitraan, semua. Cuman porsinya beda-beda, ada yang kental, ada yang nggak terlalu, ada yang diam-diam dan sebagainya ya. Dulu Kang Deddy Mulyadi sebelum terkenal itu dia sudah melakukan hal seperti ini guys ya, bukan sekarang aja ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya pecinta Kang Deddy Mulyadi, jalan-jalan ke Lembur Pakuan, siangnya beli permen. Jangan ngaku fans Kang Deddy Mulyadi kalau masih buang sampah sembarangan. Bye bye.